Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin tanggal 26 Agustus ya, berarti besok. Untuk saham-saham yang akan kita bahas disesuaikan aja sesuai judul. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu saham BRIS hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi 3% lebih ke level 2700 ya. Secara teknikal ini dijaga untuk harganya di atas supportnya 2630-an untuk saham BRIS. Dan untuk resistennya masih di 2770. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham BRIS hari Jumat kemarin tanggal 23 Agustus itu aslinya masuk lumayan banyak hitungannya ya, 26,4 M. Ini kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir dari tanggal 19 net buy sebanyak 45,4 M. Jadi untuk aslinya masih cenderung masuk di saham BRIS. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRIS kemarin Jumat secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ada yang akumulasi tanggal 23 Agustus yaitu AK versi asing, ini untuk AK-nya net buy sebanyak 22,2 M. Untuk nilai transaksinya 23 ya. Jadi cenderung akumulasi hampir sebagian besar transaksi AK di saham BRIS buy. Selain AK, untuk asnya masuk ada CC, DP, TP. Kemudian yang keluar untuk asnya BK, ZP. Secara nilai nggak sebanyak asing masuk. Jadi saham BRIS kemarin cuma diakumulasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri juga sebenarnya ada yang akumulasi ya, yaitu BK versi lokal. Di sini 100% transaksinya buy. Kemarin Jumat di saham BRIS sebanyak 10,2 M, dan yang keluar untuk lokalnya ini didominasi broker-broker retail ya. Jadi biasanya kalau transaksinya seperti ini masih ada potensi naik untuk besok Senin. Mungkin lihat aja kalau IHSG-nya nggak jelek-jelek banget. Mudah-mudahan untuk saham BRIS masih bisa naik, uji resistennya di 2770-an ya. Atau buat teman-teman yang misal kemarin udah ambil di area support di 2625-an ya, target price-nya di sini kalau sekiranya berat buat breakout di atas 2770 mending diamankan aja. Kalau berhasil breakout ya nggak ada salahnya buat pasang trailing stop di bawah 2760 mungkin ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau kita lihat untuk pendapatan BRIS di laporan kuartal 2-nya apakah udah diupdate? Kalau di RTI sih belum ya, kita tunggu aja. Kalau lihat historinya sih terus bertumbuh dari kuartal 2, 3, 4 tahun kemarin ke kuartal 1-nya juga cukup positif ya. Lihat hasil laporan kuartal 2 semoga aja juga bagus. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham BRIS. Selama nggak jebol lagi aja di bawah 2625, mudah-mudahan aman. Lihat transaksi kemarin Jumat, mudah-mudahan masih ada potensi naik di awal market, nguji resistennya di 2770. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BTN yang harganya juga naik lumayan tinggi kemarin Jumat 3,79% ke level 1370 ya. Kalau secara teknikal ini sih berhasil breakout ya di atas 1360 lagi. Cuman ya semoga aja besok Senin bisa mempertahankan posisinya di atas itu. Soalnya kalau jebol lagi di bawah 1360, secara teknikal supportnya balik lagi di 1325. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bank BTN hari Jumat kemarin tanggal 23 Agustus itu aslinya keluar ini 1,9 M ya, hati-hati. Cuman BBTN emang ini ya nggak terlalu berpengaruh banget untuk asingnya. Kalau kita lihat di sini ada OD yang masuk 9,9 M lumayan banyak. Kalau kita lihat secara keseluruhan market maker utamanya YPOD, untuk YP-nya net sell 2,8 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir yang pegang barang paling banyak AZCC ya. Dan kalau kita lihat juga sebagian retailnya keluar sih dalam satu minggu terakhir ini di saham BBTN. Jadi ya semoga aja sih besok Senin
bisa bertahan di atas 1360 udah bagus ya untuk saham BPTN. Pantau aja level ini 1360, semoga nggak jebol di bawah itu. Tapi kalau naik dan buat high baru di atas 1380, itu ada potensi nguji resisten kuatnya lagi di 1415. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham BPTN. Kalau misal di awal market koreksi turun, pantau area support ini. Kalau ada yang jaga harga, disclaimer kalau mau entry nanti target price-nya di 1415. Cuman kalau malah jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat masuk lagi di saham BPTN. Takutnya bisa ke supportnya lagi yang di 1325 ya. Jadi lebih mending ambil di support kan kalau jebol 1360. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BTN. Kalau untuk laporan kuartal 2-nya sih kurang bagus ya sebenarnya BPTN, cuman yang menariknya ini valuasinya yang masih cukup murah. Harga cuman BBB 0,6 aja, pernya 6 kali. Jadi harusnya di harga saat ini kalaupun masih jebol di bawah 1200-an, mungkin itu malah kesempatan buat masuk ya, atau buat ngoleksi saham BPTN. Kemungkinan kalau ada sentimen bagus sedikit aja, mudah-mudahan bisa ngegas naik ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BTN. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto kemarin Jumat sih nggak kemana-mana ya. Masih mencoba breakout, cuman gagal 1, 2, 3, 4 kali 4 hari terakhir. Berarti hari apa? Tanggal 20 Agustus. Itu ngegas cukup tinggi, kemudian hari selanjutnya tanggal 21 Agustus sempat mencoba breakout cuman gagal, lihat turun lagi close di bawah 2950, dan hari Kamis Jumatnya juga masih mencoba breakout tapi belum berhasil. Kalau secara tren ini sih udah ada tanda-tanda mulai uptrend ya. Ini kan naik, sideways, breakout, naik lagi, sideways, ini breakout. Dan ya ini setelah Fibonacci lagi nguji resistennya sih di level 2950-an. Kita lihat aja untuk besok Senin ya, apakah bisa breakout di atas itu atau malah masih gagal. Kalau masih gagal, kemungkinan sih coba kita lihat dulu untuk transaksinya ya. Untuk saham Arto hari Jumat kemarin nasinya keluar 2 eman lebih. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, ketika Arto itu gagal breakout, itu aslinya masih belum keluar ya. Ini masih naik B61,3 M, dan ini aslinya masuk ketika harga saham Arto waktu itu pas naik cukup tinggi ya. Selama aslinya nggak distribusi sih, kemungkinan masih bisa breakout sih dalam waktu dekat, mudah-mudahan untuk saham Arto ya. Kalau kita lihat di sini tanggal 23 kemarin secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar malah lebih banyak yang keluar, ini jadi ada sedikit distribusi. Kalau kita lihat dari 1 minggu terakhir yang pegang barang paling banyak AKBB KZ, dan ketiga-tiganya asing ya. Jadi yang pegang saham Arto dalam beberapa hari terakhir ini asing sih, dan aslinya belum keluar sampai hari Jumat. Semoga aja sih bisa breakout dalam waktu dekat. Tapi kalau turun ya secara teknikal supportnya ada di sini di level 2670-an ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Arto. Kalau melihat asingnya belum keluar, untuk skenario nya kemungkinan kalau nggak sideways sedikit di bawah resistennya ini di bawah 2950 ya, mudah-mudahan bisa breakout ya. Kalau merah ya berarti jangan buru-buru buat entry lagi atau average down, nanti tunggu di supportnya 2680-70. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Arto. Kembali lagi disclaimer ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBYP. Ini BBYP yang naik lumayan tinggi, 8% lebih ya secara teknikal. Ini kemarin koreksi turun, jebol support, tapi hari selanjutnya langsung ngegas naik. Secara teknikal untuk Fibonacci, untuk resistennya ada di 322 dan supportnya ada di 272. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBYP Jumat kemarin tanggal 23 Agustus itu aslinya masuk 4,9 M, dan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir juga cenderung masuk ya. Ini net B 23,6 M. Jadi untuk aslinya udah mulai masuk di saham BBYP dalam beberapa hari terakhir, dan harga sahamnya juga udah mulai rebound ya.
Kalau kita lihat lebih detail, yang masuk dalam 1 minggu terakhir ini sih ada AKBK, dan keduanya ini asing. Dan kalau kita perhatikan antara net buy dan nilai transaksinya ini hitungannya nggak terlalu beda jauh ya. Jadi mudah-mudahan aja mau jaga harga untuk asing, khususnya AKBK di saham BBYB. Untuk lokalnya sendiri net sell secara teknikal kalau masih naik ya di sini 320-an. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil ketika berada di area support. Nah, untuk target price-nya di sini kalau untuk swing di 320-an. Selama nggak jebol lagi aja di bawah 272, mudah-mudahan aman ya untuk saham BBYB. Amannya sih untuk swing atau trading aja sih. Kalau untuk investasi jangka panjang kayaknya masih kurang aman ya kalau secara fundamentalnya. Masih rugi soalnya untuk saham BBYB, dan di kuartal 2 ini ruginya ya masih minus sih untuk EPS-nya ya. Untuk ya mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBYB. Pantau aja level 272 buat teman-teman yang mau scalpingan, juga disclaimer cuman hati-hati aja kalau nggak sesuai prediksi jangan ragu buat diantisipasi. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita akan cek saham MTech. MTech itu sempat rebound naik ya, cuman malah turun lagi. Ini balik di zona konsolidasinya antara 390 sampai 404. Nah, padahal waktu itu sempat ngegas naik, nguji 418, teman gagal breakout. Di hari selanjutnya malah turun-turun ini. Secara teknikal berarti masih balik lagi ke yang dulu ya, untuk supportnya di 390 dan resistennya di 404. Coba kita lihat untuk transaksinya MTech hari Jumat kemarin tanggal 23 Agustus itu aslinya keluar 1,6 M. Untuk nilai transaksinya nggak terlalu rame, jadi untuk saham MTech sepi. Kalau kita lihat dari awal minggu ini juga aslinya cenderung keluar sih. Yang menarik untuk saham MTech ini di harga sani ini ya, valuasinya udah murah lah, nggak kayak dulu kan biasanya di atas 1 kali. Nah, kalau kita perhatikan untuk transaksi MTech dalam 1 minggu terakhir ini kurang bagus ya. Ada KZ yang murni jualan dalam 1 minggu terakhir ini, net sell 8,7 M, dan KZ-nya yang keluar itu asing, didominasi KZ asing. Selain KZ untuk aslinya ada ZP dan YU yang juga keluar. Untuk lokalnya sendiri yang masuk sebagian retail, jadi ya mungkin hati-hati ya untuk saham MTech. Kalau untuk trading swing sih ya disclaimer ya. Buat patokan ini aja, supportnya di 390, siapa tahu besok turun dan di arah support dan jaga harga. Nah, itu malah kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau swing, semoga bisa mantul naik. Untuk target price pertamanya di 404, breakout di atas itu di 418 ya. Kalau kita lihat untuk MTech untuk update laporan kuartal 2-nya kurang bagus, minus ya, rugi. Kemudian untuk valuasinya masih cukup menarik, 0,7 PBV-nya. Kalau kita lihat historinya kan biasanya di atas 1, lumayan tinggi. Cuman ya ini sih menariknya, utangnya juga hitungannya nggak gede-gede banget. Valuasinya lumayan murah, cuman minusnya masih rugi. Dan untuk saham MTech sih secara histori ini juga udah masih berada di area bottom ya, masih berada di area bawahnya. Ini cenderung lebih ke sideways atau konsolidasi seperti ini. Jadi kalau untuk swing ya lumayan menarik sebenarnya ya, tinggal pantau aja area support-supportnya itu, kira-kira ada tanda-tanda pullback di area support yang mana, itu kesempatan buat masuk. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham MTech ya. Untuk hari besok Senin ya, pantau supportnya di 390 kalau turun, tapi kalau naik resistennya ada di 404, breakout di atas 404 bisa ke 418. Oke, itu untuk saham MTech. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Sido Muncul. Ini yang harganya masih sideways ya, cenderung nggak kemana-mana, sedikit di atas supportnya 695 ya. Paling enggak ini sih enggak jebol di bawah ini ya. Sempat waktu itu jebol cuman balik lagi di atas itu, jadi harganya ada dijaga. Secara broker summary juga beberapa hari terakhir walaupun
nggak terlalu rame. Untuk saham Sido itu cenderung aslinya masuk ya, walaupun nggak banyak-banyak banget, cuman kan cenderung masuk. Ini kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini aslinya masuk 13,7 M. Untuk hari Jumat aja tanggal 23 Agustus aslinya masuk 6,2 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham Sido tanggal 23 ya. Untuk hari Jumat kemarin yang distribusi AK, AI, KK ya. Untuk AK-nya versi lokal. Jadi AK, AI, KK ini versi lokal. Kalau kita perhatikan juga Sido kemarin Jumat itu ternyata didistribusi ya oleh AK ini ya, dan AI 100% jualan. Kemudian untuk asingnya yang nampung ada BK, ZBCC. Tapi aslinya masih masuk sih. Semoga aja mau jaga harga. Secara teknikal ini untuk saham Sido udah berada di area support ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau entry untuk swing, ya disclaimer untuk saham Sido entry di harga saat ini 700, 705, untuk target price-nya nanti di 748 kalau untuk swing kan. Mungkin seperti itu aja ya untuk saham Sido, selama nggak jebol lagi aja, atau semoga nggak jebol lagi aja di bawah 695. Mudah-mudahan aman, apalagi asingnya cenderung masuk ya. Oke, itu untuk saham Sido. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham UNVR. Ini harganya agak ngeri-ngeri gimana ya, turun terus. Ini laporan kuartal 2-nya juga kurang bagus. Langsung waktu itu langsung open gap bawah ya. Langsung open gap bawah dan turun-turun terus. Ini sih posisinya udah di area support kuat sebenarnya untuk saham UNTR. Kalau kita lihat historinya waktu itu juga mantul naik di level-level ini ya. Pas tanggal 22 April atau ya pertengahan April 2024 sih. Kita lihat aja untuk beberapa hari ke depan ya, semoga aja nggak jebol di bawah 2325. Soalnya kalau jebol di bawah itu agak ngeri untuk saham UNVR. Kira-kira bisa ke level berapa ya kalau jebol di bawah itu sih? Misal kita ukur pakai waktu itu pernah rebound sampai ini 2390-an ya. Kalau sampai jebol di bawah 2350 bisa ke 1600-an secara teknikal untuk saham UNVR ya. Jadi semoga aja nggak jebol untuk beberapa hari ke depan. Pantau aja level 2330 untuk besok Senin. Ya ini di 2350 20 poin lagi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, siapa tahu ada yang nampung kan untuk saham UNVR. Aslinya malah keluar kemarin Jumat. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini aslinya terus keluar, net sell 79,6 M. Jadi perlu hati-hati ya untuk saham UNVR ini. Kalau kita perhatikan juga sebenarnya kemarin Jumat didistribusi oleh CCKZ dan yang nampung YPXL. Itu pun nggak sebanyak CCKZ jualan ya. Jadi untuk saham UNVR sampai hari Jumat pun masih cenderung distribusi. Ini kalau kita perhatikan dari awal minggu ini itu untuk KZ-nya udah net sell 144 M-an lebih ya. Ini KZ versi lokal lah. Jadi untuk lokalnya ada yang distribusi, asingnya net sell. Setelah broker saham ini kurang bagus. Ya, secara teknikal emang udah di area support, tapi kalau lihat transaksinya agak gimana ya, kalau mau entry kayaknya agak mantep ya. Kalau mau nekat masuk sih disclaimer, nggak ada hasilnya, buat antisipasi aja di bawah, misal turun di bawah 2300 ya kalau mau diantisipasi. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham UNVR. Untuk harganya kira-kira naiknya kapan ya, biasanya untuk saham seperti UNVR, Sido itu nunggu laporan pendapatannya ya. Kalau bisa bertumbuh positif ya mudah-mudahan mulai rebound. Cuman kan yang kemarin rilis di kuartal 2 turun untuk saham UNVR ini. Di kuartal 1 ya emang mengalami peningkatan sih, cuman nggak signifikan banget ya, dari 37 ke 34. Jadi yang diharapkan kan dividen ya untuk saham seperti UNVR ini. Jadi kalau pendapatannya turun ya harga sahamnya kurang kuat buat naik ya. Mungkin kalau secara broker saham nunggu asingnya masuk lagi aja. Tapi untuk saat ini karena ini udah di area support, mungkin bisa di wait and see aja dulu untuk besok Senin ya.
apakah bakal rame atau enggak. Kalau rame ada potensi naik, disclaimer kalau mau masuk untuk trading atau swing. Untuk resistennya lumayan tinggi, ada di 2740. Cuman kalau nggak ada bahan buat naikin sama NVR kayaknya agak berat ya buat ribuan tinggi. Jadi wait and see aja dulu, itu lebih aman sih. Pantau support 2330, semoga nggak jebol untuk minggu depan atau besok Senin. Oke, itu untuk sama NVR. Untuk selanjutnya kita akan cek saham gudang garam ya. Saham rokok yang sempat ribuan naik ya beberapa hari yang lalu, cuman habis itu cenderung sideways, malah turun perlahan ya. Open gap atas pas tanggal 20 Agustus dan hari ini udah nutup gap sih dari kemarin, bukan hari ini ya, kemarin Jumat Kamis bahkan udah nutup gap. Kemarin itu rebound tanggal 19 Agustus. Sebenarnya bukan gudang garam aja ya, HMSP juga rebound. Coba kita lihat siapa yang masuk di saham GGRM. Dalam satu minggu terakhir ini sih aslinya net sell 94 juta ya. Jadi sebagian kemungkinan ada yang masuk ini. Coba kita lihat. Untuk GGRM tanggal 19 dalam satu minggu terakhir ada AK yang akumulasi ya. Untuk AK-nya versi lokal, tapi untuk AK versi lokal net buy sebanyak 13,9 M dalam satu minggu terakhir ini. Untuk kemarin Jumat AK versi lokalnya mana enggak tampil ya. Untuk asingnya juga net sell ya, net sell 94 jutaan. AK versi lokal ya, tinggal AK ini mau Jakarta atau enggak untuk saham GGRM, lihat aja untuk minggu depan ya. Kalau secara teknikal untuk resistennya di sini sih ya, di sini di 16.500 ya untuk saham GGRM ini ya. Pantau aja level ini sih, kalau belum bisa breakout di atas 16.500 ya mending wait and see aja dulu. Dan kalau masih turun, misal masih turun ya, supportnya ada di 15.775, 15.750. Kalau kita lihat valuasinya sih emang murah ini untuk saham GGRM, cuman ya saham GGRM pendapatannya sih turun ya di kuartal 1, kuartal 2 ini turun. Dan untuk estimasi pendapatan per lembar sahamnya itu di tahun 2024 cuman 962, ini jauh lebih rendah ya dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Untuk PBV-nya 0,5, jadi hitungannya lumayan murah secara valuasi. Cuman kalau pendapatannya turun ya kurang menarik ya buat masuk. Ya disclaimer sih buat teman-teman yang mau entry, cuman amannya nunggu ketika harganya berada di dekat area support atau nunggu lebih ramai lagi aja. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham GGRM. Pantau area support resistennya ini aja buat patokan. Kalau di harga saat ini mau ngaka ya disclaimer, cuman agak nanggung. Resistennya ada di 16.500 dan supportnya di 15.750. Oke, itu untuk saham GGRM. Selanjutnya kita akan cek saham HMSP. Kalau tadi GGRM yang akumulasi AK versi lokal, untuk HMSP kira-kira siapa kemarin yang bikin naik pas tanggal 19 Agustus? Coba kita cek ya HMSP. Kemarin tanggal 19 AK juga ya. Ini AK versi lokal, tapi ya masih AK versi lokal sih. Borong saham di saham-saham rokok. Kira-kira siapa ya, dan pertimbangannya apa? Mungkin buat teman-teman yang mengikuti saham rokok bisa ditulis di kolom komentar kenapa kok AK masuk cukup banyak di AK versi lokal ini masuk cukup banyak di HMSP sama GGRM ya. Kira-kira pertimbangannya apa?
Kalau kita perhatikan di sini ya ini sih sebenarnya untuk sama MSP itu ada yang akumulasi yaitu AK versi lokal, dan sampai hari Jumat kemarin AK-nya malah masih nambah muatan ya, ini tuh 8 eman lebih di saham HMSP ya. Semoga aja AK mau jaga harga untuk sama MSP, jadi buat patokan ya ini sih udah naik ya dan koreksi wajar. Ini candlenya udah ada tanda-tanda warnanya hijau dikit ya. Siapa tuh besok rebound naik. Disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk trading atau swing, antisipasinya kalau jebol di bawah 740. Kenapa kalau 740 ya? Karena waktu itu harga terendahnya di sini ya. Kalau buat low baru di bawah itu ada potensi turun, cuman kalau naik kan lumayan ya, apalagi bisa breakout di atas 800 ada potensi nutup gap ke 850. Jadi kalau mau entry di harga saat ini juga sebenarnya antara resikonya nggak terlalu ini ya. Ini resikonya dan ini potensinya, lebih gede potensinya sih kalau untuk trading ya, tinggal nggak sesuai prediksi diantisipasi aja ya, itu resiko ya. Amannya sih seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer sih untuk target price-nya ya di sini ya, di harga tertingginya untuk TP1 di 804 mungkin 805 ya sorry. Untuk TP1 nya kalau bisa buat high baru di atas itu ya nutup gap berarti ke 850 ya, mungkin seperti itu aja. Ini untuk resikonya, buat antisipasi aja ya, kalau turun di bawah 740 nggak ada salahnya buat diantisipasi. Oke, itu untuk saham HMSP. Kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham GEMS, saham GEMS ya, naik lumayan tinggi kemarin Jumat itu 6%-an lebih. Secara teknikal berhasil breakout setelah sekian lama sideways di bawah 9.400-an ya, 9.400 sideways di bawah itu, ini breakout. Kalau kita lihat untuk transaksinya GEMS aslinya masuk 2,2 M dalam 1 minggu terakhir. Untuk hari Jumat aja net buy sebanyak 1,2 M. Kalau kita lihat lebih detail GEMS kemarin Jumat secara keseluruhan sih ada RF ya yang 100% akumulasi, nilai transaksinya buy antara nilai transaksi dan LP-nya sama 5,2 M, dan yang keluar YP XL Axis bagian retail keluar ya, dan ada yang akumulasi harga sahamnya naik. Mudah-mudahan kalaupun koreksi turun nggak jebol lagi di bawah 9.425, itu udah cukup aman. Dan kalau naik untuk target price-nya di 10.250 ya, ini resistennya, ini supportnya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham GEMS ya. Mungkin untuk skenario-nya kalau di awal market merah dulu ya koreksi turun, tunggu di area support ada yang harga. Disclaimer kalau mau entry untuk target price-nya di 10.200-an. Oke, mungkin itu aja sih untuk saham GEMS, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.